wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rahan Ramanto dari kelas 1D. NPM saya 20 10 63 10 70 100. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan membahas UAS anatomi manusia. Nah, yang pertama itu anatomi. Anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia yang berasal dari bahasa Yunani. Ana yang berarti habis atau ke atas, tamos yang berarti memotong atau mengiris. Jadi, anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dengan cara menguraikan tubuh manusia menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil dengan cara memotong atau mengiris tubuh manusia tersebut, kemudian diangkat dan dipelajari dan diperiksa menggunakan alat, yaitu Microsoft. Komponen struktur organisasi kehidupan diurutkan dengan tingkatkan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS anatomi manusia. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia yang berasal dari bahasa Yunani. Ana berarti habis atau ke atas, tamos yang berarti memotong atau mengiris. Jadi, anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dengan cara menguraikan tubuh manusia menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil dengan cara memotong atau mengiris tubuh manusia tersebut, kemudian diangkat dan dipelajari dan diprinsip menggunakan alat, yaitu Microsoft. Komponen struktur organisasi kehidupan diurutkan dengan tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang pertama itu kolokul. Kolokul itu organisasi kehidupan dari tingkat molekuler, didasarkan bahwa setiap makhluk hidup tersusun oleh molekul organisasi. Di sini saya akan menjelaskan UAS anatomi. Nah, anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia yang berasal dari Yunani. Ana yang berarti habis atau ke atas, tamos yang berarti memotong atau mengiris. Jadi, anatomi manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dengan cara menguraikan tubuh manusia menjadi bagian yang lebih kecil sampai ke bagian yang paling kecil dengan cara memotong atau mengiris tubuh manusia tersebut, kemudian diangkat dan dipelajari dari riset menggunakan alat, yaitu Microsoft. Nah, komponen struktur organisasi kehidupan diurutkan dengan tingkatan organisasi kehidupan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Organisasi yang menyusun makhluk hidup. Yang pertama itu molekul. Organisasi kehidupan dari tingkat molekuler didasarkan bahwa setiap makhluk tersusun oleh molekul organik sebagai dasar penyusunnya. Yang kedua, organel. Organel bagian penyusun dari sel yang tersusun dari berbagai macam molekul organik yang memiliki fungsi berbagai macam. Terus ada jaringan. Jaringan kumpulan berbagai macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Terus ada organ. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki peranan tertentu. Terus ada sistem organ. Sistem organ itu ditingkatkan organisasi kehidupan pada sistem organ terdiri dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu yang paling berinteraksi. Nah, yang kedua, miologi. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, miologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot. Nah, di sini ada 3 jenis otot manusia. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Nah, otot polos itu apa sih? Nah, otot polos itu sepertinya namanya otot ini disebut sebagai otot polos karena enggak memiliki garis-garis melintas atau yang biasanya disebut lurik. Nah, kalau otot lurik itu apa sih?
Nah, kalau otot lurik itu adalah otot yang melekat pada kerangka dan membentuk sebagian besar jaringan otot pada tubuh. Nah, di sini yang ketiga otot jantung. Otot jantung itu adalah otot lurik khususnya yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Nah, yang ketiga artologi. Jadi, anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian di dalam tubuh manusia. Di sini ada struktur diartorse. Yang pertama itu ujung-ujung tulang, bagian tulang yang dihubungkan disebut ekstremitas artikular dan berfungsi sebagai penahan getaran, pelicin dan pelancar getaran. Nah, yang kedua, setiap sendi dibungkus oleh selaput pembungkus sendi yang disebut selaput sendi simpul, sendi kapsulan artikular. Yang ketiga, diantaranya kedua atau lebih ujung tulang yang dihubungkan terdapat suatu ruangan atau rongga yang dinamakan rongga sendi. Yang keempat, agar persendian tidak mudah lepas, sendi diperkuat oleh tali pengikat. Yang kelima, pada persendian terdapat kantung lender atau bursa mukos yang berasal pada cavum artikular. Yang keempat itu ada osteologi. Osteologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Fungsinya itu yang pertama itu penunjang dan pembentuk tubuh. Yang kedua itu pelindung organ vital. Yang ketiga alat gerak pasif dan alat pengukit. Yang keempat tempat bertambatnya otot-otot. Yang kelima tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam. Yang keenam tempat pembuatan sel darah. Di sini ada klasifikasi tulang. Klasifikasi tulang ini berdasarkan bentuknya. Tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasikan dikelompokkan ke dalam. Yang pertama tulang panjang, yang kedua tulang pendek, yang ketiga tulang pipi, yang keempat tulang otak. Terus ada struktur tulang. Struktur tulang itu pada tulang panjang gandar sering disebut diaphysis dan kedua ujungnya disebut proximal epiphysis dan distal epiphysis. Yang pertama itu periosteum, yang kedua tulang kompak, yang ketiga tulang spongiosa, yang keempat sumsum tulang. Di sini ada kompositas tulang. Kompositas tulang itu berdasarkan susunan kimianya terdiri dari garam-garam, kalsium, terutama kalsium fosfat dan kalsium karbonat, serta zat organik yaitu halogen. Nah, yang kelima, respirasi. Pertukaran gas yaitu oksigen yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbondioksida yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Di sini ada sistem respirasi, sistem organ yang berfungsi untuk mengambil O2 dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh untuk mentransport C2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke atmosfer. Nah, di sini ada yang keenam, sistem kardiovaskular yang terdiri itu jantung, yang kedua arteri dan arterior, yang ketiga pembuluh darah utama, yang keempat kapiler dan sinusoid, yang kelima venul dan vena. Sekian dari yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.